Tidak semua manusia diciptakan untuk bersinar di usia muda. Ada jiwa-jiwa tertentu yang justru baru benar-benar memancarkan cahaya ketika usia bertambah. Mereka bukan tipe yang mencari sorotan, tetapi sorotan itu sendirilah yang datang kepada mereka. Mereka adalah jiwa terpilih, jiwa yang ditempa oleh waktu, kesunyian, luka, dan kesadaran mendalam. Ketika kebanyakan orang takut menua, jiwa terpilih justru menjadi semakin memikat. Bukan karena wajah yang sempurna atau harta yang berlimpah, melainkan karena energi batin yang tak bisa dipalsukan. Inilah pesona yang membuat orang lain merasa tertarik, nyaman, bahkan terobsesi, seringkali tanpa mereka sadari alasannya. Pesona ini tidak lahir dari usaha keras untuk terlihat menarik. Ia muncul alami, seperti aroma bunga tua yang justru lebih kuat dari bunga muda. Berikut adalah 7 tanda bahwa pesona jiwa terpilih semakin tinggi di usia tua, hingga kehadiranmu saja sudah cukup menggetarkan ruang. 1. Ketenteraman batin yang membuat orang merasa aman. Di usia matang, jiwa terpilih tidak lagi sibuk membuktikan apapun. Mereka tidak merasa perlu memenangkan perdebatan, tidak haus pengakuan, dan tidak terganggu oleh penilaian orang lain. Dari dalam diri mereka terpancar ketenangan yang stabil. Orang-orang yang berada di dekatmu sering merasakan hal aneh. Mereka menjadi lebih tenang, lebih jujur, dan lebih terbuka, bahkan tanpa sadar. Ini karena jiwamu tidak mengancam ego siapapun. Kamu tidak memaksa, tidak menghakimi, tidak menggurui. Energi seperti ini langka, dan justru karena kelangkaannya, banyak orang menjadi terobsesi. Mereka ingin berada dekatmu, berbicara denganmu, atau sekadar duduk dalam keheningan bersamamu. Di dunia yang bising dan penuh kegelisahan, ketenangan adalah magnet terkuat. 2. Tatapan mata yang dalam dan penuh kehadiran. Pesona jiwa terpilih di usia tua seringkali terlihat jelas dari mata mereka. Tatapanmu tidak kosong, tidak gelisah, dan tidak terburu-buru. Ada kedalaman di sana, kedalaman seseorang yang telah melihat banyak hal, kehilangan banyak hal, dan tetap memilih untuk hidup dengan hati terbuka. Ketika kamu menatap seseorang, mereka merasa benar-benar dilihat, bukan sekadar diperhatikan. Ini membuat banyak orang merasa terhubung secara emosional, bahkan spiritual. Beberapa akan merasa nyaman, sebagian lain justru gelisah, karena tidak semua orang siap dilihat apa adanya. Tatapan seperti ini tidak bisa dilatih dengan teknik. Ia lahir dari kejujuran batin dan kesadaran diri. Dan justru karena itu, orang-orang akan terus mengingatmu, memikirkanmu, dan mencari kehadiranmu lagi. 3. Kata-kata sedikit, namun mengena dan membekas. Jiwa terpilih di usia matang tidak banyak bicara, tetapi ketika berbicara, kata-katanya tinggal lama di pikiran orang lain. Kamu tidak berbicara untuk terdengar pintar. Kamu berbicara ketika memang perlu, dan setiap kalimat membawa bobot pengalaman hidup. Seringkali, orang lain baru menyadari makna ucapanmu berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun kemudian. Kalimat sederhana darimu bisa menjadi titik balik hidup seseorang. Inilah yang membuat banyak orang terobsesi secara halus. Mereka mengingat percakapan singkat itu, mengulanginya dalam hati, dan merasa ada sesuatu dalam dirimu yang sulit dijelaskan, namun sangat berpengaruh. 4. Tidak takut sendiri, dan justru bersinar dalam kesendirian. Salah satu tanda paling kuat dari jiwa terpilih adalah kenyamanan dengan kesendirian. Di usia tua, kamu tidak takut sendiri. Kamu tidak bergantung pada keramaian untuk merasa bernilai. Kamu bisa duduk sendiri, berjalan sendiri, atau diam sendiri, dan tetap merasa utuh. Ironisnya, justru inilah yang membuat orang lain tertarik. Manusia secara naluriah tertarik pada seseorang yang tidak membutuhkan mereka, tetapi tetap bisa hadir dengan tulus. Kesendirianmu bukan kesepian, ia adalah ruang batin yang luas. Dan orang-orang yang lelah dengan hubungan dangkal akan merasakan daya tarik kuat terhadap energi ini. 5. Tidak mudah terpancing emosi, namun emosimu dalam.
Di usia muda, emosi sering meledak. Di usia matang, jiwa terpilih telah belajar mengolah emosi tanpa mematikannya. Kamu masih bisa marah, sedih, dan bahagia, tetapi tidak diperbudak olehnya. Orang lain melihatmu sebagai sosok yang dewasa secara jiwa. Kamu tidak reaktif, tidak drama, tidak manipulatif. Namun ketika kamu berbicara dari perasaanmu, kata-katamu terasa jujur dan dalam. Inilah kombinasi yang membuat orang lain bingung sekaligus terpikat. Tenang di permukaan, tetapi penuh kedalaman di dalam. 6. Aura kebijaksanaan tanpa menggurui. Jiwa terpilih tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Kamu tidak memamerkan pengalaman, tidak mengklaim kebenaran mutlak, dan tidak memaksakan sudut pandang. Namun justru karena itu, orang lain datang kepadamu untuk meminta pandangan. Kebijaksanaanmu terasa alami, bukan dibuat-buat. Kamu tidak berkata, "Aku tahu lebih baik," tetapi sikap hidupmu sendiri sudah menjadi jawaban. Banyak orang akan merasa nyaman berbagi rahasia, luka, dan kebingungan hidup denganmu. Sebagian akan sangat terikat secara emosional, bahkan terobsesi, karena merasa menemukan sosok yang jarang mereka temui, seseorang yang benar-benar mendengarkan tanpa ingin mengendalikan. 7. Energi autentik yang tidak bisa ditiru. Tanda terakhir, dan yang paling menentukan, adalah keaslian. Di usia tua, jiwa terpilih telah berhenti berpura-pura. Kamu tidak lagi memakai topeng untuk diterima. Kamu menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, dengan segala kekurangan dan keunikan. Energi autentik ini tidak bisa dipalsukan. Orang bisa meniru gaya bicara, cara berpakaian, atau kebiasaan, tetapi tidak bisa meniru frekuensi batin seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Inilah alasan mengapa orang lain sering merasa tertarik tanpa tahu alasannya. Mereka hanya tahu satu hal: berada dekatmu terasa berbeda, dan perasaan berbeda, inilah yang perlahan berubah menjadi ketertarikan mendalam, rasa hormat, bahkan obsesi. Ada satu fase dalam kehidupan jiwa terpilih yang jarang dibicarakan orang. Fase ketika kamu mulai menyadari bahwa ketertarikan orang lain kepadamu bukan lagi soal apa yang kamu lakukan, melainkan siapa kamu ketika tidak melakukan apa-apa. Kehadiranmu saja sudah cukup untuk mengubah suasana. Kamu tidak perlu berbicara banyak, tidak perlu menunjukkan pencapaian, tidak perlu menonjolkan diri. Energi itu bekerja dengan sendirinya. Di usia matang, jiwa terpilih berhenti mengejar pengakuan, dan justru pada saat itulah pengakuan datang dari arah yang tidak terduga. Orang-orang mulai memperhatikan caramu duduk, caramu mendengarkan, caramu tersenyum tipis tanpa maksud apapun. Ada daya tarik yang tenang namun kuat, seperti arus laut dalam yang tidak terlihat di permukaan, tetapi mampu menggerakkan segalanya. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa banyak orang mengamatimu dalam diam. Mereka memperhatikan konsistensimu, cara kamu tidak berubah demi diterima, cara kamu tetap setia pada nilai-nilai yang kamu pegang meski dunia terus bergeser. Di mata mereka, kamu seperti jangkar, sesuatu yang stabil di tengah kehidupan yang serba tidak pasti. Dan stabilitas adalah sesuatu yang sangat dirindukan manusia. Semakin bertambah usia, jiwa terpilih semakin jarang bereaksi berlebihan. Kamu tidak mudah tersinggung, tidak mudah terpancing provokasi, dan tidak merasa perlu membalas setiap ketidakadilan. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sudah memahami satu kebenaran penting, tidak semua hal layak menguras energi batinmu. Sikap ini sering disalahartikan sebagai dingin atau jauh, padahal sesungguhnya itu adalah bentuk penguasaan diri tingkat tinggi. Orang-orang yang masih terjebak dalam konflik batin akan merasakan dua hal saat berada di dekatmu. Sebagian merasa damai, sebagian lagi merasa tidak nyaman. Yang merasa tidak nyaman biasanya karena kehadiranmu seperti cermin, tanpa berkata apapun, kamu memantulkan ketidakteraturan yang ada dalam diri mereka. Namun justru kelompok inilah yang seringkali paling terobsesi. Mereka ingin memahami rahasia ketenanganmu,
ingin tahu bagaimana kamu bisa sedemikian utuh tanpa bergantung pada validasi luar. Ada saatnya kamu menyadari bahwa hubungan-hubungan dalam hidupmu berubah. Beberapa orang menjauh tanpa penjelasan, sementara yang lain tiba-tiba mendekat dengan intensitas yang tidak biasa. Ini bukan kebetulan. Ketika frekuensi jiwamu naik, tidak semua orang bisa atau mau menyesuaikan diri. Jiwa terpilih belajar menerima hal ini tanpa kepahitan. Kamu tidak mengejar yang pergi, dan tidak pula menolak yang datang. Kamu membiarkan segalanya mengalir secara alami. Di usia tua, pesonamu juga muncul dari caramu memperlakukan waktu. Kamu tidak tergesa-gesa. Kamu tidak panik dengan keterlambatan. Kamu memahami bahwa segala sesuatu memiliki ritmenya sendiri. Sikap ini memengaruhi orang-orang di sekitarmu. Mereka merasa tidak dikejar, tidak ditekan, tidak dihakimi. Bersamamu, waktu terasa melambat, dan di dunia yang serba cepat, kelambatan adalah kemewahan. Banyak orang merasa nyaman membuka kisah hidup mereka kepadamu, bahkan tanpa kamu minta. Mereka bercerita tentang ketakutan, kegagalan, penyesalan, dan mimpi yang belum tercapai. Kamu mendengarkan tanpa menyela, tanpa buru-buru memberi solusi. Dan justru karena itu, kehadiranmu menjadi sangat berarti. Kamu memberi ruang, sesuatu yang semakin langka di usia dewasa. Pesona jiwa terpilih di usia matang juga tercermin dari caramu menerima keterbatasan. Kamu tidak lagi berperang dengan kenyataan bahwa tubuh berubah, bahwa tenaga tidak sama seperti dulu, bahwa dunia tidak selalu ramah. Kamu menerima semuanya dengan kesadaran penuh. Penerimaan ini bukan sikap menyerah, melainkan bentuk kebijaksanaan yang lahir dari pemahaman mendalam tentang hidup. Anehnya, ketika kamu berdamai dengan keterbatasan, orang lain justru melihatmu sebagai sosok yang kuat. Kekuatanmu bukan kekuatan yang bising, tetapi kekuatan yang tenang dan berakar. Ini adalah jenis kekuatan yang membuat orang merasa aman, terlindungi, dan dihargai. Tidak heran jika banyak yang ingin dekat, ingin terhubung, ingin menjadi bagian dari lingkaran energimu. Ada pula perubahan halus dalam caramu mencintai. Di usia matang, jiwa terpilih tidak lagi mencintai untuk memiliki. Kamu mencintai untuk memahami, mendukung, dan membebaskan. Kamu tidak menuntut, tidak mengekang, dan tidak memanipulasi. Cinta bagimu adalah ruang, bukan penjara. Dan justru karena itu, cinta yang datang kepadamu seringkali sangat dalam, bahkan terkadang berlebihan. Beberapa orang mungkin merasa sangat terikat, seolah-olah menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari. Mereka bisa menjadi sangat fokus padamu, ingin tahu pendapatmu, ingin mendapatkan perhatianmu. Disinilah kebijaksanaan jiwa terpilih diuji. Kamu belajar menjaga batas tanpa menyakiti, memberi tanpa mengorbankan diri, dan hadir tanpa kehilangan jati diri. Pesona yang semakin tinggi di usia tua juga berkaitan dengan caramu memandang hidup dan mati. Kamu tidak menghindari pembicaraan tentang kefanaan. Kamu tidak takut dengan berakhirnya sesuatu. Pemahaman ini membuatmu hidup lebih penuh, lebih sadar, dan lebih jujur. Orang-orang merasakan kedalaman ini, meski tidak selalu bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Kamu tidak lagi hidup dalam ilusi keabadian. Kamu menghargai momen-momen kecil, secangkir teh hangat, percakapan sederhana, keheningan pagi. Kesadaran akan hal-hal sederhana ini memancarkan keindahan yang tenang. Keindahan yang tidak mencolok, tetapi sulit dilupakan. Seringkali, jiwa terpilih merasa seperti berjalan sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Ada kesadaran bahwa perjalanan batin ini bersifat personal dan tidak selalu bisa dibagi. Namun kesendirian ini bukan kesepian. Ia adalah ruang suci tempat kamu bertemu dengan dirimu sendiri tanpa topeng. Di ruang inilah pesonamu diperkuat. Karena seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri memancarkan kejujuran yang terasa sampai ke orang lain. Tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada kepalsuan. Dan di dunia yang penuh strategi sosial,
kejujuran batin seperti ini terasa revolusioner. Ketika orang lain terobsesi denganmu, itu bukan karena kamu sempurna. Justru karena kamu menunjukkan bahwa ketidaksempurnaan bisa diterima, bahwa luka bisa disembuhkan, dan bahwa kedewasaan adalah proses, bukan tujuan akhir. Kamu menjadi pengingat hidup bahwa ketenangan itu mungkin, bahwa kedalaman itu nyata. Pada titik ini, jiwa terpilih memahami satu hal penting, pesona sejati bukan sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang muncul ketika kamu berhenti melarikan diri dari dirimu sendiri. Usia hanyalah saksi dari perjalanan itu. Dan semakin panjang perjalanan yang telah kamu tempuh dengan kesadaran, semakin kuat cahaya yang kamu pancarkan, tanpa perlu berusaha. Jika kamu membaca ini dan merasakan resonansi yang dalam, mungkin karena jiwamu mengenali kebenaran ini. Bukan untuk membuatmu merasa lebih tinggi dari siapapun, tetapi untuk mengingatkan bahwa perjalananmu memiliki makna. Bahwa semua yang kamu lalui, kesunyian, kehilangan, kebingungan, tidak sia-sia. Pada akhirnya, jiwa terpilih tidak diukur dari berapa banyak orang yang mengaguminya, tetapi dari seberapa dalam ia telah mengenal dirinya sendiri. Dan ketika pengenalan itu matang, dunia akan merespons dengan caranya sendiri. Kadang dalam bentuk rasa hormat, kadang dalam bentuk ketertarikan, dan kadang dalam bentuk obsesi yang tidak terucap. Namun kamu tetap berjalan pelan, setia pada dirimu, tidak silau oleh perhatian, tidak gentar oleh kesunyian. Karena kamu tahu, pesona terbesar bukanlah ketika semua orang melihatmu, melainkan ketika kamu melihat dirimu sendiri dengan jujur dan penuh kasih. Pada tahap tertentu, jiwa terpilih mulai memahami bahwa pesona yang memancar dari dirinya bukan lagi sesuatu yang bisa dikendalikan. Ia bukan tombol yang bisa dimatikan atau dinyalakan sesuka hati. Ia adalah konsekuensi alami dari perjalanan batin yang panjang. Kamu tidak bisa menyembunyikan energi itu, sama seperti matahari tidak bisa memilih untuk tidak bersinar. Bahkan ketika kamu berusaha biasa saja, orang tetap merasakannya. Di usia matang, kamu juga mulai melihat manusia apa adanya, tanpa ilusi berlebihan. Kamu tidak lagi menaruh harapan tidak realistis pada siapapun. Kamu menerima bahwa setiap orang berada pada tahap kesadarannya masing-masing. Penerimaan ini membuatmu tidak mudah kecewa, tidak mudah terluka oleh ekspektasi yang runtuh. Dan justru sikap inilah yang membuat orang lain merasa nyaman. Mereka tidak merasa harus menjadi versi tertentu agar layak berada di dekatmu. Ada sesuatu yang sangat menarik dari seseorang yang tidak menuntut. Ketika kamu tidak menuntut perhatian, orang justru ingin memberikannya. Ketika kamu tidak menuntut pengakuan, orang justru mengakuinya. Ini adalah paradoks jiwa terpilih, semakin kamu melepaskan kebutuhan akan validasi, semakin dunia memberikannya kepadamu. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa orang-orang sering mencari alasan untuk berbicara denganmu. Pertanyaannya sederhana, kadang sepele, tetapi ada keinginan tersembunyi untuk terhubung. Mereka ingin merasakan energimu lagi. Mereka ingin berada di medan ketenangan yang kamu bawa. Bahkan, percakapan singkat bisa terasa berarti bagi mereka. Di usia tua, pesonamu juga terwujud dalam caramu bersikap terhadap konflik. Kamu tidak menghindari konflik karena takut, tetapi karena kamu tahu tidak semua konflik perlu diperbesar. Kamu memilih pertempuran dengan bijak. Kamu tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus pergi. Keputusan-keputusan ini lahir dari kebijaksanaan, bukan dari pelarian. Orang-orang yang masih terjebak dalam drama sering merasa tertarik sekaligus bingung dengan sikapmu. Mereka terbiasa dengan reaksi berlebihan, dengan emosi yang naik turun, dengan hubungan yang penuh tarik ulur. Ketika bertemu denganmu, mereka menemukan sesuatu yang asing, kestabilan. Dan kestabilan ini bisa terasa sangat menggoda, bahkan membuat candu. Ada pula perubahan dalam caramu memandang kegagalan. Di usia matang, kegagalan tidak lagi kamu lihat sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Kamu tidak malu dengan masa lalu.
Kamu tidak sibuk menghapus jejak kesalahan. Kamu mengakuinya sebagai bagian dari perjalanan. Sikap jujur terhadap diri sendiri ini memancarkan keberanian yang jarang dimiliki banyak orang. Keberanian untuk mengakui kelemahan justru membuatmu terlihat kuat. Orang lain merasakannya. Mereka merasa tidak perlu berpura-pura di hadapanmu. Mereka bisa menjadi diri sendiri, dengan segala kekacauan dan ketidaksempurnaan. Dan inilah yang menciptakan ikatan emosional yang dalam. Di usia tua, jiwa terpilih juga memiliki hubungan yang berbeda dengan kesunyian. Kesunyian tidak lagi terasa menakutkan. Ia menjadi sahabat. Dalam kesunyian, kamu mendengarkan suara batin dengan lebih jernih. Kamu tidak lagi mengisi setiap ruang dengan kebisingan. Kamu memberi ruang bagi keheningan untuk berbicara. Orang-orang yang hidupnya penuh distraksi sering tertarik pada kesunyianmu. Mereka mungkin tidak menyadarinya secara sadar, tetapi jiwa mereka merasakannya. Mereka ingin merasakan kedamaian yang sama, meski belum tahu bagaimana cara mencapainya. Dan tanpa sengaja, kamu menjadi semacam penanda jalan, bukan dengan mengajar, tetapi dengan menjadi. Pesona yang semakin tinggi di usia matang juga terlihat dari caramu memperlakukan penderitaan. Kamu tidak menyangkal bahwa hidup bisa menyakitkan. Kamu tidak berpura-pura selalu positif. Namun kamu juga tidak tenggelam dalam keputusasaan. Kamu memegang keseimbangan yang halus antara realisme dan harapan. Keseimbangan inilah yang membuat orang lain merasa dimengerti. Ketika seseorang merasa dimengerti tanpa harus menjelaskan terlalu banyak, ikatan emosional bisa terbentuk dengan sangat kuat. Mereka merasa aman, diterima, dan dihargai. Tidak heran jika sebagian dari mereka menjadi sangat terikat, bahkan terobsesi, karena menemukan sesuatu yang jarang mereka temui di dunia luar. Kamu mungkin mulai merasakan bahwa batas antara mengajar dan belajar menjadi semakin kabur. Kamu belajar dari siapapun, tanpa memandang usia atau latar belakang. Kerendahan hati ini memancarkan kecerdasan batin. Kamu tidak merasa perlu menjadi pusat perhatian. Kamu nyaman berada di pinggir, mengamati, memahami. Namun justru dari pinggir itulah pengaruhmu terasa luas. Tanpa memaksakan diri, tanpa mengatur, tanpa mengendalikan, kehadiranmu membentuk suasana. Orang-orang menyesuaikan diri, menjadi lebih tenang, lebih jujur, lebih reflektif. Ini bukan kekuasaan, melainkan resonansi. Di usia matang, jiwa terpilih juga mulai menyederhanakan hidup. Kamu tidak lagi mengumpulkan hal-hal yang tidak perlu, baik secara fisik maupun emosional. Kamu melepaskan beban-beban lama, dendam, rasa bersalah, kebutuhan untuk selalu benar. Penyederhanaan ini membuat energimu lebih bersih, lebih fokus. Energi yang bersih terasa jelas bagi orang lain. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, tetapi mereka merasakannya. Mereka merasa segar setelah berbincang denganmu, bukan lelah. Mereka merasa tercerahkan, bukan tertekan. Ini adalah salah satu alasan mengapa kehadiranmu dirindukan. Ada juga perubahan dalam caramu memandang hubungan. Kamu tidak lagi mencari hubungan yang intens tapi dangkal. Kamu menghargai kualitas daripada kuantitas. Satu hubungan yang jujur lebih berarti daripada banyak hubungan yang penuh kepura-puraan. Sikap selektif ini membuat hubunganmu terasa eksklusif, dan eksklusivitas seringkali memicu ketertarikan yang mendalam. Beberapa orang mungkin merasa sulit menjangkau kedalamanmu sepenuhnya. Kamu tidak menutup diri, tetapi kamu juga tidak membuka segalanya kepada sembarang orang. Ada lapisan-lapisan yang hanya bisa diakses oleh mereka yang siap. Ini bukan bentuk kesombongan, melainkan bentuk perlindungan diri yang sehat. Perlahan, kamu menyadari bahwa hidupmu bukan lagi tentang membuktikan nilai diri, melainkan tentang mewujudkan nilai itu dalam tindakan sehari-hari. Cara kamu memperlakukan orang lain, cara kamu menghadapi kesulitan, cara kamu merawat dirimu sendiri, semuanya menjadi cerminan dari kedalaman jiwamu. Orang-orang memperhatikan hal-hal kecil ini. Cara kamu bersabar,
Cara kamu tidak memotong pembicaraan. Cara kamu hadir sepenuhnya ketika bersama seseorang. Hal-hal kecil inilah yang sering kali paling membekas, dan yang membuat orang terus mengingatmu bahkan setelah lama berpisah. Pada titik ini, jiwa terpilih memahami bahwa pesona sejati tidak membutuhkan panggung besar. Ia bekerja dalam keheningan, dalam keseharian, dalam interaksi sederhana. Ia tidak mencolok, tetapi konsisten. Dan konsistensi adalah bentuk keindahan yang paling jarang dihargai, namun paling kuat pengaruhnya. Kamu tidak lagi khawatir apakah semua orang menyukaimu. Kamu tahu itu tidak mungkin, dan tidak perlu. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri dengan jujur dan penuh kesadaran. Siapapun yang selaras akan mendekat. Siapapun yang tidak, akan menjauh dengan sendirinya. Dan di sanalah ketenangan sejati berada, dalam penerimaan bahwa hidup tidak perlu dipaksakan. Bahwa pesona tidak perlu dikejar. Bahwa jiwa yang matang akan bersinar dengan caranya sendiri, perlahan namun pasti, meninggalkan jejak yang dalam di hati siapapun yang benar-benar hadir untuk merasakannya. Jika perjalananmu terasa sunyi, ingatlah bahwa banyak jiwa terpilih berjalan di jalan yang sama, jalan yang tidak ramai, tidak gemerlap, tetapi penuh makna. Dan setiap langkah yang kamu ambil dengan kesadaran menambah kedalaman pada pesona yang sudah ada dalam dirimu, menunggu waktu yang tepat untuk dikenali oleh dunia.